Pelajaran 1, susunan kekerabatan Minangkabau. Yang pertama, sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, arti dari sistem kekerabatan adalah hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain di Minangkabau. Nah, hubungan tersebut membentuk satu kesatuan atau kelompok. Dengan sistem kekerabatannya, orang Minangkabau membentuk kesatuan-kesatuan kecil atau kelompok-kelompok kecil. Sistem kekerabatan di Minangkabau berlaku secara turun-temurun dari nenek moyangnya sampai ke generasi berikutnya. Di Minangkabau, kerabat itu disebut juga kari atau karib atau sering juga disebut karib kerabat. Sistem kekerabatan di Minangkabau dibagi dua, yaitu kekerabat bertali darah atau hubungan kekerabatan yang sangat erat. Yang kedua, kerabat tidak bertali darah atau hubungan kekerabatannya agak longgar. Orang Minangkabau menganut hubungan kekeluargaan matrilineal, artinya garis keturunan berdasarkan keturunan ibu. Kalau kerabat bertali darah berarti memiliki hubungan dari garis keturunan ibu, sedangkan kerabat tidak bertali darah tidak ada hubungannya dengan garis keturunan ibu. Dari garis keturunan matrilineal lahirlah suku di Minangkabau. Suku di Minangkabau dilihat berdasarkan keturunan ibu. Jadi orang Minangkabau memiliki suku sesuai dengan suku ibunya. Bersuku menurut suku ibu masih bertahan sampai sekarang. Nah, dengan sistem kekerabatan itu, orang Minangkabau hidup dalam lingkungan sukunya. Dalam kehidupan sehari-hari, panggilan kekerabatan itu masih melekat di dalam masyarakat Minangkabau seperti panggilan kemenakan, mama, mak tuwo, ete, kakak, dan adik. Mama adalah panggilan untuk saudara laki-laki ibu, sedangkan kemenakan adalah panggilan kepada anak-anak saudara perempuan. Nah, mama dan kemenakan memiliki hubungan bertali darah. Mereka memiliki fungsi masing-masing dalam sistem kekerabatan. Antara lain, fungsi mama yaitu menjadi pemimpin bagi kemenakannya. Sedangkan fungsi kemenakan mewarisi kepemimpinan yang dimiliki mamanya. Jika mama sudah tiada, maka kemenakan laki-lakilah yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga matrilineal. Nah, selanjutnya hubungan yang bukan bertali darah, yaitu hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan. Dengan adanya perkawinan, lahirlah bentuk kekerabatan baru seperti minantu, mintuo, bako, anak pisang, ipa, dan bisan. Mintuo adalah panggilan kepada orang tua suami atau orang tua istri. Sedangkan minantu adalah panggilan kepada suami atau istri dari anak. Dua hal yang menimbulkan sistem kekerabatan di Minangkabau adalah: pertama, kekerabatan yang terjadi karena bertali darah. Yang kedua, kekerabatan yang terjadi karena perkawinan. Kedua hubungan kekerabatan di Minangkabau sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, adanya ikatan individu dan ikatan antar keluarga. Yang kedua, dalam masyarakat timbul hubungan saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, keberadaan seseorang dihormati orang lain sehingga timbul hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Yang keempat, terbitnya hubungan antar sesama. Nah, masyarakat Minangkabau memanfaatkan hubungan kekerabatan untuk membina hubungan sesama, untuk saling berbagi baik ke dalam kesedihan maupun dalam kegembiraan. Hal itu diungkapkan seperti Sasaki Sasanang, Sahino Samalu, Tarandam Samobasah,
Tara puang samo anyui, tatalungkui samo makan tanah, tatilantang samo minum ambon. Nah, jadi sistem kekerabatan itu menimbulkan rasa kebersamaan dalam masyarakat, baik dalam suka maupun duka. Nah, sampai sana kalian paham ya? Sekarang coba sebutkan panggilan-panggilan yang menandakan kekerabatan bertali darah dalam masyarakat Minangkabau. Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye. Thank you students.